Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufikur Rahman dengan NIM 2058136 akan mempresentasikan hasil artikel saya yakni kopi sebagai minuman populer di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dalam perspektif SDGs. Baiklah, temuan utama penelitian ini adalah menggunakan metode studi kepustakaan untuk mengkaji peran kopi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami bagaimana industri kopi berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta keterkaitan dengan 4 pilar utama SDGs, kehidupan sehat, pekerjaan layak, konsumsi bertanggung jawab, dan perlindungan ekosistem daratan. Kopi merupakan komoditas ekonomi strategis sekaligus bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Konsumsi kopi memiliki dampak kesehatan yang kompleks. Kajian ini menganalisis manfaat antioksidan, peningkatan fungsi kognitif, serta risiko konsumsi berlebihan guna mendorong pola konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab. Kopi telah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Tradisi minum kopi, kedai kopi tradisional hingga coffee shop modern. Aspek budaya kopi. Identitas dan tradisi. Indonesia adalah produsen kopi ketiga terbesar di dunia. Kopi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Indonesia sejak abad ke-17. Sehingga ketika Belanda pertama kali memperkenalkan tanaman kopi ke Nusantara. Tradisi minum kopi di Indonesia berkembang menjadi fenomena sosial yang kuat. Kopi sebagai perekat sosial masyarakat Indonesia. Kop, yakni kopi sebagai media interaksi sosial. Kopi telah lama menjadi media utama interaksi dan pembangunan jaringan sosial di Indonesia. Kedai kopi berfungsi sebagai tip place, ruang sosial di luar rumah dan tempat kerja yang memfasilitasi pertemuan antara individu dari berbagai latar belakang. Kedai kopi sebagai third place ini menempatkan kedai kopi sebagai ruang publik yang netral dan inklusif, berbeda dari rumah first place dan kantor second place. Kedai kopi menyediakan lingkungan yang nyaman untuk berbagai aktivitas sosial. Komunitas pecinta kopi yang berkembang pesat di Indonesia turut berperan dalam meningkatkan modal sosial masyarakat. Melalui komunitas ini, anggota saling berbagi pengetahuan tentang jenis kopi, teknik penyeduhan, dan budaya kopi lokal. Dampak ekonomi kopi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kopi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan devisa negara. Yang kedua, lapangan kerja. Industri kopi menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, di perkebunan, buruh pengolahan, barista, hingga pelaku UMKM. Yang ketiga, industri kopi. Pertumbuhan pasar coffee shop, industri roasting, dan bisnis minuman kopi mendorong ekosistem industri yang dinamis. Pasar global. Produk kopi bernilai tambah tinggi membuka akses pasar global. Aspek kesehatan konsumsi kopi. Manfaat konsumsi kopi yang pertama meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif, menurunkan risiko diabetes tipe 2, mencegah penyakit neurodegeneratif. Yang keempat, antioksidan melindungi sel dari kerusakan. Risiko konsumsi kopi yakni satu, gangguan tidur dan insomnia. Yang kedua, kecemasan dan gelisah berlebihan. Yang ketiga, peningkatan tekanan darah. Yang keempat, gangguan pencernaan. Dan yang kelima, ketergantungan kafein. Keterkaitan kopi dengan SDGs utama. SDGs 3, kehidupan sehat. Konsumsi kopi yang bijak dan terukur memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat. SDGs 8, pekerjaan yang layak. Industri kopi menciptakan jutaan lapangan kerja bagi petani, barista, pengolahan, dan pelaku UMKM di seluruh rantai nilai kopi nasional. SDGs 12, praktik produksi kopi berkelanjutan berperan aktif melalui ekosistem daratan. Budaya kopi ini di bawah naungan pohon seed grow menjaga keanekaragaman hayati. SDGs 12, praktik pertanian kopi ramah lingkungan mengurangi dampak negatif terhadap alam. Tantangan dalam industri kopi. Satu, produktivitas dan teknologi. Produktivitas kebun kopi rakyat di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan potensi yang seharusnya dapat dicapai. Yang kedua, fluktuasi harga dan perubahan iklim. Fluktuasi harga kopi di pasar dunia memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di Indonesia. Yang ketiga, keterbatasan modal petani kecil.
Keterbatasan modal menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh petani kopi kecil di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pengelolaan berkelanjutan. Industri kopi secara berkelanjutan merupakan kunci dari memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, kesehatan, dan bagi masyarakat Indonesia. Kopi bukan sekedar minuman, melainkan bagian integral dari identitas budaya. Selanjutnya, kerjasama semua pihak. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, dan masyarakat untuk mendorong industri kopi yang bertanggung jawab. Mendorong pembangunan berkelanjutan. Industri kopi di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs 3, 8, 12, dan 15. Cukup sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.